adik-adik. Semoga semuanya baik ya kak, kayak kita kan baik dan Iya, sehat baik dan nih. sehat. Apalagi nih kak, adik-adiknya udah mulai sekolah loh. Oh, ada yang udah belajar sekolah lagi offline nih kak ya? Iya, ada yang offline tapi ada juga yang online. Nah, buat yang offline di sekolah, ingat ya tetap prokesnya, protokol kesehatan, pakai masker, cuci Jaga tangan, jarak. menjaga jarak adik-adik ya, harus tetap sehat, jaga imunnya. Amin. Oke, hari ini kita mau mulai IHMPA, tapi kita mau nyanyi dulu pakai lagu Bebas nih kak. Oh, berapa kak lagunya? Ada dua. Dua. Yang pertama, Up and down dan yang kedua, mari kita bersukaria. music. Up and down and jump, jump, jump. Up and down and jump, jump, jump. Jump to the left and jump to the right. Turn around and jump, jump, jump. Sekarang shake. Oke. Up and down and shake, shake, shake. Up and down and shake, shake, shake. Shake to the left and shake to the right. Turn around and shake, shake, shake. Lagu yang kedua, apa judulnya kak? Mari kita bersukaria. Yeay, bersukaria, senang. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, siap-siap ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Haleluya. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Oke adik-adik, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, kita buka dulu dengan menyanyi lagu Kidung Ceria 5. Lihatlah, musik. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Sekali lagi. Lihatlah, lihatlah, burung-burung di udara, ikan-ikan dalam lautan, bunga-bunga dalam taman, semuanya Tuhan punya. Oke adik-adik, sekarang kita udah pembukaan dulu yuk. Sikap doa yang baik. Dilipat tangannya, tutup matanya, gak boleh ada yang ngintip-ngintip ya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah membangunkan kami pada pagi tadi dengan tubuh kuat dan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mengikuti HMPA, kiranya Kau berkati, curahkanlah Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan meramaikan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhannya, kita mau nyanyi dulu dari Kidung Ceria 140.
Firman-Mu pelita. Musik. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Nah, adik-adik, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan atau cerita di Alkitab. Sebelumnya kita berdoa dulu. Sikap doa yang baik lagi, dilipat tangannya, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, sekarang kami ingin mendengarkan Alkitab. Kiranya Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami bisa fokus mendengarkan firman Tuhan, tidak bercanda, tidak lirik kanan kiri, sehingga kami bisa mengerti, memahami, dan menerapkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu, bertemu kembali dengan Kak Leli di minggu hari ini. Nah, pada tanggal 30 Januari 2022, pembacaan Alkitab kita terambil dari Lukas 10 ayat 1-12. Kita lihat bersama-sama Alkitabnya. Lukas 10 ayat 1-12 dengan judul Yesus mengutus 70 murid. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal, atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat padamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah, juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu, tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu. Selamat hari Minggu adik-adik. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Nah, Kak Olive udah lama banget nih nggak bawain cerita di IHMPA via YouTube. Jadi semoga adik-adik bisa mendengarkan ya. Oke, tadi udah dibacain bacaan cerita kita dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12. Nah, adik-adik, cerita dari Alkitab ini, kalau tadi adik-adik baca, itu menceritakan tentang pesan pengutusan Tuhan kepada 70 murid Tuhan Yesus yang akan melayani, yang akan menyebarkan cerita tentang firman Tuhan. Nah, jadi adik-adik, ternyata dalam menyebarkan kebenaran, itu gak cuma dilakukan oleh Tuhan Yesus aja adik-adik. Ada 70 murid Tuhan Yesus yang diutus berdua-dua
untuk menyebarkan kebaikan Tuhan. Nah, ada beberapa pesan pengutusan yang diceritakan dalam firman Tuhan tersebut. Jadi yang pertama adalah murid-murid ini diutus seperti anak domba ke tengah serigala adik-adik. Maksudnya gimana, Kak? Nah, jadi adik-adik, murid-murid Tuhan Yesus ini dalam menyebarkan firman Tuhan tuh pasti ada aja cobaan di depan sana. Seperti mungkin ada yang akan gak percaya atau ada yang melanggar firman Tuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus sudah mengingatkan murid-muridnya bahwa untuk melakukan pelayanan ini tidak akan mudah. Akan ada banyak cobaan. Nah, yang kedua itu Tuhan berpesan bahwa jangan bawa uang atau bekal adik-adik. Nah, di sini maksud Tuhan adalah Tuhan ingin murid-murid Tuhan Yesus ini gak khawatir adik-adik untuk apa yang akan dimakan atau yang akan dikonsumsi dalam proses pelayanan Tuhan Yesus ini. Karena pasti Tuhan Yesus akan tetap memberkati dan juga akan mencukupkan murid-murid Tuhan Yesus ini dalam melayani. Nah, yang ketiga pesannya itu untuk menyembuhkan orang-orang sakit. Nah, kira-kira nih adik-adik, kenapa ya 70 murid ini mau melayani Tuhan Yesus? Mau pergi ke daerah-daerah, diutus berdua-dua untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan adik-adik. Kenapa ya Kak kira-kira? Nah, adik-adik, ternyata 70 murid ini mau untuk melayani karena murid-murid ini telah melihat, mendengar, bahkan merasakan sendiri nih kuasa kebaikan dari Tuhan adik-adik. Jadinya mau deh menyebarkan firman Tuhan. Nah, kalau adik-adik gimana? Adik-adik, apakah adik-adik sudah merasakan kuasa kebaikan Tuhan? Siapa ayo yang sudah merasakan kuasa kebaikan Tuhan? Tapi Kak, itu maksudnya apa sih kuasa kebaikan Tuhan? Nih contohnya adik-adik. Jadi coba nih adik-adik pikirin nih adik-adik, kira-kira Tuhan Yesus udah baik belum ya? Udah memberikan kuasanya belum ya? Dengan seperti ini, adik-adik dikasih orang tua yang baik, yang sayang sama adik-adik. Terus adik-adik bisa makan pagi, siang, dan malam. Lalu juga adik-adik punya teman, punya saudara yang sayang sama adik-adik. Terus juga adik-adik bisa sekolah hari ini, baik offline maupun online. Nah, ini merupakan contoh bahwa Tuhan tuh memberkati adik-adik, terdapat kuasa kebaikan dalam kehidupan adik-adik. Nah, berarti tadi adik-adik sama nih, kakak dan adik-adik sama kayak murid-murid Tuhan Yesus. Kita sudah merasakan kuasa kebaikan Tuhan. Nah, kalau tadi 70 muridnya mau melayani karena telah merasakan kasih Tuhan, adik-adik pasti mau dong melayani, tapi adik-adik pasti bingung. Kak, kalau aku masih kecil gimana nih melayaninya? Nah, ternyata adik-adik bisa melayani dengan berani berbuat baik, berani melakukan kebaikan. Nah, contohnya nih seperti ini nih. Kalau misalnya adik-adik setiap malam doa sebelum tidur sama papa mama sama adik kakak, bisa nih adik-adik, papa mama adik aja nih yang berdoa. Nah, itu bisa. Itu salah satu melayani. Atau sebelum tidur juga ajak papa mama dulu bernyanyi memuji Tuhan. Atau nih adik-adik bisa nih yang ikut paduan suara PA. Itu juga salah satu upaya untuk melayani Tuhan. Nah, ini contohnya lagi adalah dengan membantu papa mama. Misalnya papa mama butuh bantuan di rumah. Atau juga bisa bantu teman atau adik yang sedang mengerjakan tugas. Terus bingung, akhirnya adik-adik bantu. Nah, itu salah satu contoh dalam melayani Tuhan, dalam berbuat kebaikan. Nah, adik-adik, selain itu, selain berbuat baik untuk sekitar, kita juga harus berbuat baik untuk diri sendiri adik-adik. Misalnya, adik-adik ngerjain PR, gak boleh nyontek PR orang lain nih, adik-adik harus ngerjain PR
sendiri. Atau misalnya adik-adik habis main atau habis main PS, nonton TV, adik-adik juga harus merapikan sendiri. Itu salah satu contoh dalam berbuat kebaikan untuk melayani Tuhan. Nah, adik-adik, sama seperti murid Tuhan Yesus, pasti kita dalam melayani Tuhan, dalam berbuat baik, pasti ada aja cobaannya. Misalnya, kalau misalnya adik-adik ngerjain PR sendiri, pasti kan susah nih, ada yang gak bisa. Terus abis itu misalnya contohnya papa mamanya lagi sibuk gak bisa bantuin. Nah adik-adik, kita juga gak boleh khawatir, karena pasti Tuhan Yesus akan bantu kita lewat orang-orang di sekitar. Mungkin nanti kakak yang atau adik yang bantuin. Terus juga bisa juga Tuhan akan memberikan kepintaran dan hikmat kepada adik-adik dalam melakukan pelayanan tersebut. Nah, jadi adik-adik, sama seperti 70 murid Tuhan Yesus tadi, kita juga gak boleh khawatir, kita gak boleh takut dalam menjadi pelayan Tuhan, pelayan kecil Tuhan. Kita harus tangguh dan percaya bahwa Tuhan Yesus tuh pasti akan juga menolong kita dalam pelayanan kita, dalam berbuat baik untuk sekitar dan juga untuk diri sendiri. Nah adik-adik, udah selesai nih cerita dari kakak. Berarti intinya sama seperti 70 murid Tuhan Yesus, kita juga diutus Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan kecil Tuhan Yesus dengan berbuat baik, dengan menyebarkan kebaikan kepada orang-orang sekitar maupun untuk kebaikan diri sendiri. Oke, sekian cerita dari kakak. Semoga adik-adik mengerti dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Sampai ketemu minggu depan. Jangan lupa ikut IMPA lagi. Dah. Nah, adik-adik, setelah kita membaca dari Lukas 10 ayat 1 sampai 12, yuk mari kita mendengar penjelasannya secara per ayat. Di ayat yang pertama, Tuhan Yesus mengutus 70 murid dan pergi berdua-dua. Di sini, maksud Tuhan menjelaskan bahwa agar murid-muridnya bisa bekerja sama, saling memperkuat kesaksian mereka masing-masing, dan membuat perjalanan mereka lebih menyenangkan. Sebaiknya kita jangan mengandalkan diri sendiri karena karya pengutusan bukanlah milik kita sendiri. Kita lanjut ke ayat 2 sampai ayat 4. Di sini Tuhan memakai perumpamaan saat musim panen tiba dan dibutuhkan pekerja untuk menuai hasil panen. Sama seperti banyak orang yang mau mendengar Injil keselamatan, oleh sebab itu dibutuhkan para pelayan untuk menyampaikan hal tersebut. Tuhan juga memberitahukan dengan siapa kita bekerja dan bagaimana menghadapi situasi yang beragam. Segala keperluan yang diperlukan sudah disiapkan oleh Tuhan terlebih dahulu, jadi kita para muridnya tidak perlu khawatir. Ya, kita lanjut ke ayat yang berikutnya. Kita lanjut ke ayat 5 sampai ayat 6. Di sini disebutkan tentang salam yang biasa diucapkan oleh orang Yahudi. Damai sejahtera yang diharapkan tiap orang di dalam rumah tersebut, sehingga Allah membuat keluarga tersebut penuh damai dan sejahtera. Ayat 7 dan 8 di sini menyebutkan tentang upah. Namun yang dimaksud Tuhan di sini adalah bukanlah upah dalam artian uang, tetapi mengenai kebutuhan sehari-hari yang Tuhan Yesus cukupi. Terakhir di ayat 9 sampai ayat 12, di sini adalah berita tentang keselamatan yang disampaikan. Bahwa meskipun ditolak, meskipun mereka banyak menerima penolakan dari berbagai pihak, mereka tetap harus menyampaikan Injil keselamatan, bahwa Allah memerintah sebagai raja di tengah-tengah kehidupan mereka. Nah, adik-adik, itu adalah penjelasan dari ayat 1 sampai ayat 12. Yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sejak usia dini, kita harus belajar menjadi pelayan Tuhan dengan tidak sombong, namun harus rendah hati dan taat kepada Tuhan.
Adik-adik juga bisa belajar, melatih kesabaran adik-adik, bisa bekerja sama dengan teman, dan tetap setia walaupun banyak godaan. Terakhir, adik-adik juga harus berani, tidak khawatir dalam kehidupannya, dan percaya akan pertolongan Tuhan, sehingga kita semua tidak mudah menyerah dalam pelayanan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, di sini kakak sudah menjelaskan apa yang sudah kita baca dari ayat 1 sampai ayat 12. Semoga adik-adik mengerti apa yang kakak sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, untuk merespon firman Tuhan, kita nyanyi lagi yuk dari KC27. Kan burung yang kecil. Musik. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Sekali lagi. Sedangkan burung yang kecil Tuhan menjaganya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Kepada makhluk yang kecil berlimpah kasih-Nya, lebih-lebih kepadaku berlimpah kasih-Nya. Adik-adik, mari kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan karena pagi hari ini Tuhan Yesus senantiasa menjaga dan memelihara kami. Dari kami tadi bangun pagi hingga sampai saat ini Tuhan, kami boleh mengikuti IHMP pada hari Minggu ini. Ya Tuhan, pada doa syafaat kali ini kami ingin berdoa bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia Tuhan. Tuhan Yesus yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, terutama di saat pandemi COVID ini Tuhan. Tuhan Yesus mau turut campur tangan untuk kesembuhan para teman-teman kami di luar sana. Kiranya Tuhan Yesus selalu senantiasa menjadikan bangsa dan negara ini, Indonesia ini Tuhan semakin baik, semakin sehat ke depannya Tuhan, agar nantinya virus COVID ini bisa selesai. Ya Tuhan, kami ingin berdoa juga untuk gereja-gereja dan rumah ibadah yang ada di seluruh dunia ini Tuhan, terutama untuk gereja kami, GPIB Gloria. Ya Tuhan, Tuhan Yesus menjadikan gereja ini sebagai kepala dan bukan ekor ya Tuhan. Tuhan Yesus menjadikan gereja ini semakin bertumbuh di tengah-tengah kalangan masyarakat yang ada. Tuhan Yesus juga berkati para pendidikan adik-adik kami, baik yang sekolah online ataupun offline Tuhan. Tuhan Yesus senantiasa memberikan mereka kepintaran dan kepandaian di saat mereka belajar dengan teman-temannya dan guru-gurunya. Ya Tuhan, berkati juga orang-orang sakit ya Tuhan, yang ada di rumah maupun di rumah sakit. Kiranya Tuhan Yesus memberikan mereka kesembuhan lewat makanan dan obat-obatan yang mereka makan. Ya Tuhan, berkati juga janda duda, yatim piatu, dan fakir miskin Tuhan. Tuhan Yesus mau sertai kehidupan mereka dari pagi, siang, dan malam Tuhan. Tuhan Yesus mau senantiasa melindungi mereka. Ya Tuhan, doa dan permohonan kami ini yang jauh pada sempurna hanya kami alaskan ke dalam tangan pengasihan Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita mau persembahan. Siapkan persembahannya, bisa kasih ke mama atau papa, atau yang sudah punya HP bisa scan barcode di layar ya. Oke, kita akan menyanyikan lagu Kidung Ceria 355, Aku Bawa dan Berikan. Musik! Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah adik-adik, sekarang kita ingin berdoa persembahan, tapi sebelumnya kita nyanyi dulu nih adik-adik. Ibu jari, jari telunjuk, oke? 1, 2, 3. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis untuk cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas berkat penyertaan-Mu sampai pada saat ini. Ya Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan kami agar berguna bagi orang-orang yang membutuhkan dan juga untuk pelayanan-Mu. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberikannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, sekarang kita mau nyanyi nih Kak, dari KC345, Oh Berkati Kami. Musik. Oh berkati kami dan lindungi kami, Tuhan bila rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu. Nah Kak Rahel, kita udah di penghujung ibadah nih. Ya, kita ketemu lagi next week ya Kak pastinya. Ya, next week jangan lupa untuk ibadah lagi ya adik-adik. Oke, untuk menutup, sekarang kita mau berdoa penutup. Adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal hingga akhir ibadah pada hari ini. Tuhan, kiranya kami dapat melakukan apa yang telah diceritakan kakak kami untuk mau melayani Tuhan dan juga melakukan kebaikan-kebaikan yang berasal dari-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, berkati agar minggu depan kami dalam keadaan sehat dapat mengikuti AHMPA lagi dan bertemu dengan kakak-kakak layan PA. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Ya, udah selesai nih Kak ibadah hari ini. Iya, tapi jangan lupa ya adik-adik buat minggu depan ketemu lagi. Dan jangan lupa ya tadi apa khotbahnya tuh. Kita harus melayani
Tuhan dengan Berbuat baik ke semua orang. betul banget. Oke, sampai ketemu minggu depan adik-adik. Terus berkati. Dah.